Ilmu ikhlas adalah ilmu tingkat tinggi, yang bagi sebagian orang sangat sulit dipelajari bahkan diamalkan. Tapi setidaknya, bagi sebagian orang lainnya, ilmu ikhlas adalah sebuah anugerah, di mana mereka hanya dapat menikmati sebuah keikhlasan, bila mana ia telah mengamalkannya. Pada pembahasan kali ini, kita akan sedikit mengupas tentang ilmu ikhlas, cara mempelajarinya, mengamalkannya, dan nikmat yang ada di baliknya. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, mari kita dukung channel ini agar berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe dan bagikan ke lebih banyak orang, agar apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, tonton videonya sampai habis, agar tidak gagal faham. Pengertian ikhlas adalah suatu niat murni dan tulus, di mana dalam mengerjakan segala sesuatu, tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau di mana mengarahkan segala sesuatu untuk orientasi ketaatan, semata-mata hanya karena Allah. Pengertian ikhlas juga disebut sebagai rahasia antara Allah dan hambanya, bahkan tidak ada malaikat yang mengetahui dan mencatatnya, tidak ada setan yang mengetahui dan merusaknya, tidak ada pula hawa nafsu yang mengetahui. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang ikhlas. Nabi bertanya kepada Jibril tentang makna ikhlas. Apakah ikhlas itu? Jibril menjawab, aku telah menanyakan hal itu kepada Tuhan, dan dia menjawab, itu merupakan salah satu rahasiaku yang aku tempatkan di hati hamba-hambaku yang aku cintai. Jadi dari hadis ini, bisa kita simpulkan bahwa ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya saja yang ia cintai. Ulama besar bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi, atau lebih dikenal dengan nama Imam Al-Ghazali, beliau adalah seorang ahli teologi atau kalam, dan seorang filosof besar. Ia juga terkenal sebagai seorang ulama fikih dan tasawuf pada zamannya. Karya besarnya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Karena keilmuannya, Al-Ghazali mendapat gelar Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran. Menurut Imam Al-Ghazali, ikhlas dapat berarti sebuah maksud yang hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan, dengan tujuan takorrub kepadanya, serta mengesampingkan hal-hal selain Allah, baik berupa penghormatan, pujian ataupun pandangan, baik dari orang lain terhadap dirinya. Bahkan, menurut pandangannya, ikhlas dapat dikatakan sebagai kemurnian, menyucikan amal-amal perbuatan dari campur tangan makhluk lain. Keikhlasan sangatlah penting, dan dapat berpengaruh pada aspek fisik dan psikis, karena ikhlas merupakan niatan yang murni, untuk awal seseorang melakukan sesuatu hal yang akan menunjukkan, kemana arah amalan yang akan dilakukan, melibatkan tujuan akhirat atau hanya untuk tujuan duniawi semata. Terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi keikhlasan seseorang. Pertama, pengetahuan. Keikhlasan akan sangat mudah diucapkan tetapi sukar untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena banyak yang harus diperangi, terutama memerangi kebutaan ilmu. Dengan kata lain, ikhlas tidak akan terwujud dengan minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat ikhlas itu sendiri. Kedua, nafsu. Hawa nafsu adalah salah satu potensi yang ada dalam diri manusia, yang cenderung untuk mengajak manusia pada kesenangan badaniah, pemuasan syahwat, dan keinginan-keinginan rendah lainnya. Sebagaimana diterangkan Allah dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketiga, tipu daya iblis. Seseorang yang sudah tertanam dan mengakar sikap ikhlas dalam dirinya, niscaya tidak akan sanggup ditembus pertahanan imannya oleh iblis. Hal ini pun diakui oleh iblis sebagaimana terdapat pada Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 39-40. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Ayat tersebut merupakan penggalan kisah Nabi Adam alaihissalam, dan pembangkangan pertama yang dilakukan oleh iblis terhadap Allah. Iblis adalah hamba Allah yang membangkang, durhaka, ingkar, sombong, dan terkutuk, yang diberi umur panjang, karena permintaan mereka hingga mendekati hari kiamat. Mereka ingin menyesatkan semua umat manusia, untuk diajak ke neraka dengan bujuk rayu. Maka, berdasarkan ayat tersebut, hanya orang-orang yang ikhlas dan dapat mengendalikan nafsunya, yang tidak akan dapat digoda oleh iblis dan sekutunya. Keempat, ketenangan batin. Apabila seseorang beraktivitas dengan ikhlas dan khusyuk hanya karena Allah, maka dalam kondisi apapun akan tercermin ketenangan dan kejernihan, baik dari sikap, wajahnya, maupun hatinya. Terdapat 3 tingkatan ikhlas yang perlu kita pahami.
Tingkatan pertama dalam ikhlas, atau tingkatan ikhlas terendah, adalah ketika orang beribadah karena Allah, namun memiliki harapan untuk mendapat imbalan duniawi dengan ibadah yang dilakukan tersebut. Misalnya, seseorang rajin menunaikan sholat duha, dengan harapan agar mendapatkan kemudahan rezeki. Hal ini masih dianggap sebagai ibadah yang ikhlas, namun merupakan golongan ikhlas paling rendah. Sah-sah saja jika seseorang melakukan ibadah seperti itu. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia masih memiliki hasrat dan keinginan duniawi, dan diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk memanjatkan keinginan tersebut pada Allah. Selanjutnya, pengertian ikhlas tingkatan kedua, yaitu orang yang melakukan amal ibadah karena Allah, namun masih memiliki keinginan agar ibadahnya kelak bisa mendapatkan pahala besar dari Allah. Atau dia beribadah dengan harapan agar kelak di hari kiamat, ia termasuk orang yang terselamatkan dan terlindungi dari berbagai bencana, dan kerusakan yang mengerikan. Terakhir, ikhlas tingkatan paling tinggi adalah ketika seseorang melakukan amal ibadah, tanpa adanya keinginan, dan hanya ingin melakukannya semata-mata karena Allah. Bahwa ia melakukan ibadah sebagai upaya untuk melakukan perintah yang diberikan oleh Allah, bukan untuk mencari pujian, harta, kecintaan, dan lain sebagainya. Sikap tulus ini sangat murni seperti segelas air putih, bening dan bersih tanpa tercampur oleh hal apapun. Tentu bukan suatu hal yang mudah, namun jika seorang mukmin mampu melakukan hal ini, maka termasuk golongan orang yang sungguh dekat dengan pertolongan Allah. Bukan hanya itu, orang yang memiliki hati yang ikhlas dan tulus, juga termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Sesungguhnya pohon keikhlasan akan menghasilkan buah keikhlasan, manis, indah, dan menyenangkan. Karena berasal dari pohon yang baik, akarnya kuat dan kokoh, sedangkan cabangnya menjulang ke langit, menghasilkan buahnya setiap saat. Terdapat 9 nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang ikhlas. Pertama, sampai pada hakikat Islam, yaitu penyerahan total pada Allah. Kedua, selamat dari cinta harta, kedudukan, dan popularitas. Ketiga, selamat dari perbuatan buruk dan keji. Keempat, menjadikan amal dunia secara umum sebagai ibadah yang berpahala. Kelima, selamat dari setiap kesempitan. Keenam, kemenangan dari tipu daya setan. Ketujuh, meraih kecintaan Allah. Kedelapan, meraih kecintaan manusia. Kesembilan, mencapai derajat tinggi dari sebagian manusia lainnya.